Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Pada judul di atas tadi itu terdapat pada KD 3.1 mengenai mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan dari pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan metode daring, peserta didik dapat mengamati, membaca permasalahan dan menuliskan penyelesaian dengan baik. Selama mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah akuntansi, menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi, dan menganalisis pemakai informasi akuntansi, serta mampu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi berbentuk laporan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Peserta didik juga diharapkan mampu bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah. Memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi dunia. Ini ada foto namanya Bapak Akuntansi Dunia yang bernama Luca Pacioli. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi dibagi menjadi 3 periode. Pada periode pertama yaitu tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Periode kedua yaitu tahun 1300 sampai 1850 Masehi. Dan periode ketiga yaitu tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Kita bahas mengenai periode yang pertama, yaitu pada periode pertama akuntansi merupakan pencatatan yang sangat sederhana, mencatat apa yang sedang terjadi dalam bisnis pada saat itu. Terus pada periode kedua yaitu periode tahun 1300 sampai 1850 Masehi merupakan pengembangan dari periode sebelumnya, di mana lahir istilah double entry bookkeeping. Pada periode ketiga yaitu yang terjadi pada tahun 1850 Masehi sampai sekarang, perkembangan pemikiran akuntansi tidak hanya mengenai debit ataupun kredit, tetapi sudah menyentuh kehidupan dalam masyarakat. Itu tadi adalah sejarah akuntansi di dunia. Untuk selanjutnya kita akan membahas sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Itu tadi Luca Pacioli itu Bapak Akuntansi Dunia. Meskipun sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika yang sering disebut dengan Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon.
Ini yang di atas ini adalah Ketua Akuntansi Indonesia, yaitu Bapak Profesor Mardiasmo. Dia menjabat tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya, pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. 2. Penanaman modal asing, disingkat atau PMA. Penanaman modal asing ini juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya yaitu sistem akuntansi Anglo-Saxon. Ini masih sejarah akuntansi di Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, sering disingkat dengan PSAK. Itu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Pengertian akuntansi. Akuntansi sendiri itu berasal dari kata accounting, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, mengolah, meringkas, serta menyajikan data transaksi beserta kejadian yang berhubungan langsung dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh seseorang untuk menggunakannya dengan pengertian yang mudah sehingga dapat mengambil suatu keputusan dan tujuan yang lainnya. Lanjut, yaitu manfaat akuntansi. Apa sih manfaat akuntansi? Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Biasanya pihak yang membutuhkan itu perusahaan. Informasi keuangan yang sudah kita susun pasti akan memudahkan kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai catatan akuntansi keuangan. Pasti catatan akuntansi keuangan kita mesti akan amburadul. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan melakukan pencatatan, kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang atau masa depan. Manfaat yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasti ada masanya di mana kita punya masalah sama orang lain gara-gara uang. Dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini, kamu bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak harganya. Yang keempat, yaitu membantu pencatatan ekonomi keluarga. Penggunaan akuntansi dibutuhkan di semua lini ekonomi, mulai dari perusahaan besar hingga keluarga kecil. Itu membutuhkan yang namanya catatan ekonomi keluarga. Dengan adanya pencatatan ekonomi keluarga membantu kita untuk mengelola keuangan baik di perusahaan maupun di yang paling kecil, yaitu di rumah tangga kita sendiri. Pemakai informasi akuntansi. Siapa sih yang memakai informasi akuntansi? Di sini pemakai informasi akuntansi ada dua, yaitu pemakai informasi akuntansi internal. Internal itu yang ada di dalam. Kalau perusahaan ya di dalam perusahaan, kalau dalam rumah tangga ya di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah manajemen.
Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi. Yang kedua adalah pemilik atau owner. Pemilik adalah pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis. Ini adalah pemakai informasi akuntansi yang kedua, yaitu pemakai informasi akuntansi eksternal. Eksternal berarti orang dari luar perusahaan, contohnya investor. Jadi kalau ada orang investor mau menanamkan modal di sebuah perusahaan, dia harus tahu catatan informasi mengenai akuntansi, catatan akuntansinya, apakah perusahaan itu bonafit atau tidak. Yang kedua, kreditor. Kreditor ini juga membutuhkan catatan akuntansi untuk mengetahui keuangan yang ada di perusahaan. Karena takutnya kalau perusahaan itu sendiri mengalami kerugian, takut tak bisa membayar, nanti akan merugikan bagi kreditor itu sendiri. Yang ketiga adalah pemasok atau supplier. Biasanya kalau perusahaan itu membutuhkan pemasok, baik itu pemasok barang, dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi pemasok itu pun harus tahu catatan akuntansi perusahaan itu sendiri. Jangan sampai dia udah memasok barang banyak, taunya perusahaan tidak bisa membayar karena perusahaan mengalami kerugian atau perusahaan itu tidak sehat. Terus yang keempat yaitu instansi pemerintah. Instansi pemerintah biasanya berhubungan dengan pajak. Terus masyarakat umum, pelanggan dan karyawan. Demikian pembelajaran hari ini mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.